Bapak, Ibu, dan seluruh hadirin yang berbahagia, seminar pagi ini dan jalannya diskusi akan dibantu dimoderasi oleh Ibu Zara selaku moderator kita pada pagi hari ini. Untuk itu, kepada Ibu Zara Tania Rahmadi, SE MAK BKP, dengan hormat kami silakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Mayang selaku MC kita hari ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada pimpinan IBI Kosgoro beserta jajaran, yang saya hormati Ibu Siti Surbardini, STMM selaku Kasih Penyuluh Kanwil DJP Jakarta Selatan 2, yang kami hormati Ibu Francisca Yanse, SH Gol Medcom, selaku Fungsional Penyuluh Pajak Kanwil DJP Jakarta Selatan 2, yang akan menjadi narasumber kita hari ini. Yang kami hormati Ibu Julia SE, selaku Fungsional Penyuluh Pajak Kanwil DJP Jakarta Selatan 2, yang juga akan menjadi narasumber kita hari ini. Dan langsung saja kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu acara inti yang paling kita tunggu-tunggu, penyampaian materi dari narasumber kita yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab setelah penyampaian materi. Materi yang akan disampaikan pada pagi hari ini yaitu berkaitan dengan PPS atau dengan program pengungkapan sukarela, diikuti dengan PMK terkait klaster PPM yaitu PMK 70 dan PMK 71 tahun 2022. Baiklah, sebelum narasumber kita menyampaikan materinya, izinkan saya menyampaikan beberapa ketentuan acara hari ini agar berjalan dengan lancar. Pertama, narasumber menyampaikan materi dan diskusi masing-masing selama 50 menit. Setelah kedua narasumber kita menyampaikan materi, maka akan dibuka sesi diskusi dan tanya jawab. Pertanyaan dapat disampaikan pada kolom chat Zoom untuk peserta daring, dan untuk peserta luring silakan bertanya secara langsung dengan tertib. Dan bagi peserta terinteraktif, ada hadiah atau goodie bag bagi 10 orang untuk 6 peserta luring dan 4 orang peserta daring. Demikian ketentuan yang akan kita pakai dalam acara hari ini. Selanjutnya kami persilakan kepada narasumber kita yang pertama, Ibu Francisca Yanse SE Gol Medcom, selaku materi PPS dan PMK 70. Kepada beliau kami persilakan. Selamat pagi. Pagi, Bu. Aduh, pasukan orange. Ups. Ya loh, ini pasukan orange benar-benar pasukan yang saya lihat berbeda sama yang biasanya bersih. Tapi saya juga salut loh sama yang itu. Tapi saya mestinya nanti harusnya lebih salut lagi sama kalian. Orange itu lambang apa sih, adik-adik? Apa? Ada saya ke bawah aja ya. Orange. Orange itu, oke, saya tanya dulu pertama. Orange itu campuran dari warna apa dan warna apa? Angkat tangan. Merah dan kuning. Merah artinya berani. Kuning, ceria. Ada lagi? Semangat. Ada lagi? Gembira. Jadi bayangkan kalau sudah berani, ketemu ceria, ketemu gembira, ketemu semangat, ketemu lagi kreatif. Wow, tepuk tangan dong buat para pasukan orange kita. Tunjukkan ya bahwa kalian memang adalah orang-orang yang berkarakter ceria, semangat, kreatif gitu kan. Wah, saya benar-benar senang bisa berada di sini gitu. Dan ini saya taunya teman-teman ini dari semester 2 ya kebanyakan ya, semester 2 dan 4 ya, betul? Ada yang semester 1? Nggak ada ya? Sudah belajar? Bohong ini. Oke, ada yang sudah belajar pajak? Belum, nggak apa-apa.
Teman-teman tadi cukup diberikan tadi rektornya luar biasa ya, sudah menyampaikan negara maju itu tadi ada 5 kriteria. Hadiah pertama ya Mbak Dia, kita punya hadiah ya. Nah, saya mau ngasih. Saya minta siapa yang ingat ciri atau value yang keempat untuk jadi negara maju. Angkat tangan, paling cepat. Ciri yang keempat. Ada, ayo. Ibu Bapak UMKM ada yang ingat? Ibu ingat? Iya, silakan. Taat pajak. Taat pajak. Waduh, itu juga iya. Tapi belum pas. Yang keempat. Yang Zoom ada nggak? Ayo dong. Berakhir gitu aja nanti. Oh iya, silakan Ibu. Melayani. Nah, itu yang kelima. Yang keempat tadi adik nunjuk ya. Siapa? Adik-adik ada? Itu yang kelima, Bu. Yang keempat. Ya, siapa sayang? Apa? Pengangguran muda. Teriak yuk, semangat. Ada Abil nggak masuk ke sini. Tadi nggak ada satupun orang yang masuk ke sini. Pendapatan. Oh ya sudah, Pendapatan. mungkin Abil pulang. Ya sudah, yuk kita langsung Pendapatan. pulang aja. Pulanglah mereka bareng-bareng. Pendapatan. Pendapatan ya. Itu salah satu elemen tapi bukan ciri khasnya. Karakter, kita bicara karakter. Ayo, ada lagi. Terima kasih loh ya teman-teman yang sudah menyampaikan. Oke, yang di belakang. Teriak aja ya sayang, berdiri dan teriak. Kesenjangan pengangguran. Kecilnya angka pengangguran, itu faktanya untuk jadi negara maju. Iya, tapi bukan ini karakternya. Iya, silakan Dek. Bersih. Aduh, angka itu bukannya benar. Tapi bukan itu. Terima kasih by the way. Ayo dong. Siapa? Oke, saya kasih kata clue-nya ya. Siapa lagi ada? Ayo, silakan. Berani, B juga bukan. Disiplin, bukan. Tapi pasti salah satunya, cuman saya minta yang nomor 4 yang disebutkan Pak Rektor tadi. Oke deh, kata kuncinya mirip sila ketiga. Sila ketiga Pancasila. Oke, tapi tadi pakai kata B. Apa? Ya, silakan. Bersatu. Namanya siapa? Maaf ya, badan saya agak besar jadi saya agak melipir. Maaf ya. Namanya Feby. Nanti buat Mbak Feby hadiahnya. Nah, udah langsung deh dikasih sama Mbak Dia. Terima kasih Mbak Dia, terima kasih Mbak Feby. Bersatu, tepuk tangan teman-teman. Iya. Jadi bayangkan ya, kalau Dirjen Pajak itu punya teman-teman seperti ini ya, UMKM itu pasti selalu sebagai garda terdepan perekonomian, amin kan ya Bapak Ibu ya. Dan pasukan Orange ini yang tadi yang semangat, kreatif, ceria, berani, itu jadi mitranya DJP. Bayangin, dengan persatuan ini kayak apa Indonesia? Yakin 2045 Indonesia jadi negara maju? Yakin, amin. Iya. Nah teman-teman, apalagi saya tuh suka ilmu cocoklogi ya. Katanya Kosgoro ini ternyata saya baru dengar tadi. Saya juga nggak ngikutin selama ini gitu ya, karena kami biasanya cuma ngedukasi gitu. Yang tahu Budi nih biasanya. Jadi ternyata Kosgoro ini tax center ke-7. Wah, luar biasa nih. Ke-7 tuh kalau tahu angka 7 tuh artinya apa? Simbol apa sih angka 7 tuh? Tapi maaf ya, yang ini nggak ada hadiah. Apa tuh? Angka 7 tuh biasanya katanya kalau dari sisi agama baik yang saya tahu agama Islam maupun agama Kristen dan juga agama-agama lain, biasanya angka 7 tuh angka sempurna. Terkait sama kehidupan, terkait sama alam. Ada 7 samudra, ada 7 nada, do re mi fa sol la si. Do-nya kan bukan ya. Do re mi fa sol la si. Ya, ada 7 hari. Apalagi 7. Jadi luar biasa. Harapannya pasti nanti Kosgoro ini akan jadi tempat pendidikan bagi tadi
masyarakat sekitarnya ini aja udah datang loh para UMKM binaannya. Luar biasa, semangat ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita bicara hubungannya dengan pajak. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Syamsi Bahri bahwa pajak itu adalah tulang punggung. Dan di tahun 2018, betul, 85% penerimaan kita itu sumbernya dari pajak. Namun, fungsi pajak tidak hanya itu teman-teman. Tidak hanya memasukkan penerimaan ke APBN. Tapi juga fungsi untuk mengatur. Contohnya apa? Nah, kalau dulu Bapak Ibu UMKM ini bayar pajaknya berapa? Tahu nggak tarifnya? 0,5% dari peredaran bruto. Masih ada pajaknya walaupun kecil. 0,5% dari peredaran bruto. Sekarang dengan adanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7, itu zero, di bawah 500. Oke? Di bawah 500 itu zero. Nggak ada. Ya, nggak ada. Kok bisa sih diatur begitu? Katanya pajak tadi buat masukin penerimaan. Kok malah dibebaskan? Itu tadi, kita pakai fungsi mengatur. Contoh mengaturnya yang lain lagi, kalau PPN untuk ekspor itu juga bebas. Tapi kalau impor ada. Kenapa? Karena kita mau pengusaha-pengusaha kita, seperti contohnya Bapak Ibu di depan ini, bisa jadi nanti bisa bersaing di dunia internasional. Jadi nggak perlu bayar pajak dulu PPN. Oke, tapi kalau impor masuk, ya dikasih dong PPN-nya gitu ya. Kenapa orang dari negara lain gitu kan. Itu contohnya, pajak bisa mengatur. Jadi tidak hanya memasukkan penerimaan saja ke APBN, tapi juga mengatur. Nah, sekarang kita mau bicara dulu tentang program pengungkapan sukarela. Karena apa? Program ini teman-teman yang sudah jadi bagian dari Tax Center, kita punya tugas untuk memberitahukan kepada Bapak dan Ibu, atau om dan tantenya, atau tetangganya. Yuk kalau mau berpartisipasi terhadap pembangunan Indonesia supaya kita bisa jadi negara maju, partisipasi di sini, PPS. Karena di bulan ini akan berakhir di tanggal 30. Oke, jadi nggak apa-apa belum belajar pajak nggak apa-apa. Nanti kita belajar dikit-dikit. Kalau misalnya nanti sudah ada yang nanya, teman-teman bisa call kita kalau misalnya belum tahu, tapi pokoknya sudah ngerti sedikit informasi yang bisa disampaikan ke sekelilingnya, oke? Iya. Boleh dibuka slide-nya, yang PPS dulu. Program pengungkapan sukarela. Ini angkanya yang sudah ikut, jadi pemasukan dari program pengungkapan sukarela ini yang programnya dimulai dari bulan Januari ya teman-teman, itu sudah masuk 12.565 miliar dan sudah diikuti oleh 61.351 wajib pajak. Ini per kapan ya Mbak Julis ya? 6 Juni, ya angkanya masih bergulir pastinya ya, per 6 Juni. Harapannya sebenarnya kalau bisa lebih banyak lagi. Kenapa? Kalau teman-teman, apalagi ini kan di Fakultas Ekonomi ya, maksudnya bisnis dan manajemen pasti tetap harus tahu kan bagaimana sih yang terjadi di Indonesia biar kita bisa bikin bisnis yang survive gitu kan, yang bagus, yang stabil gitu kan. Nah di bulan Mei itu teman-teman, penerimaan pajak iya. Penerimaan dari lain-lain seperti harga dari komoditas itu juga meningkat. Jadi sampai Sri Mulyani itu bilang kalau dari sisi penerimaan lajunya nih tinggi banget di bulan Mei. Jadi dari target yang sudah ditetapkan di APBN itu sudah surplus jauh gitu ya. Tapi untuk jadi negara maju kita kan perlu infrastruktur yang bagus. Ya kan, berarti harus banyak bangun jembatan, listrik harus merata di semua daerah dan seterusnya. Terus ditambah lagi ada fenomena harga komoditas naik, betul?
ya kan? Kalian kalau beli baju kayaknya ada nggak sih misalnya punya toko langganan tertentu gitu sekarang udah naik 11%, ya kurang lebih 11% lebih, ada nggak? Ada yang sering belanja dan sebagainya udah ngelihat harga LPG naik, semuanya naik. Harga bahan baku naik ya Bu ya. Ibu usahanya di apa tuh? UKM ya, saya produksi sejadah sama mukena. Jadi bahan-bahan tekstilnya juga sudah mulai naik. Nah ini Ibu usahanya di mukena ya, salah satunya ya, sama sajadah. Jadi bahan bakunya, bahan kainnya itu udah naik ya Bu ya? Iya, karena PPN naik per April, 11%. Pasti teman-teman bilang, kalau gitu kenapa PPN-nya naik? Harga komoditas jadi naik. Aduh itu pembicaraannya panjang kali lebar. Kita punya waktu nggak ya? Saya khawatirnya karena ada 3 materi, tapi nggak apa-apa deh, 3 menit ya. Teman-teman saya tanya lagi, sama UMKM juga. Yang benar itu supaya kita dapat untung, pendapatan harus lebih besar dari kemarin. Gitu kan ya? Para manajemen pasti tahu ya. Iya. Itu idealnya. Negara pun demikian. Harusnya kalau kita mau jadi negara yang kuat, nggak perlu disetir-setir orang, hutang nggak boleh ada. Betul ya? Betul, hutang nggak boleh ada. Kenapa berhutang terus? Karena nggak ada uangnya. Pasti gitu dong. Kalau gitu, kenapa nggak berhemat? Ya nggak, Ibu ya? Kalau misalnya besar pasak daripada tiang kan itu nggak bagus. Pasti teman-teman akan bicara seperti itu. Kita berhemat aja Bu. Di rumah saya, kalau misalnya amit-amit ya, tapi contohnya, bapaknya dapat pengurangan gaji, ya udah. Kalau yang biasanya saya naik mobil, sekarang saya naik motor. Iya gitu ya. Itu idealnya. Tapi pertanyaan saya berikutnya, kalau negara berhenti belanja teman-teman, katakanlah kalau gitu kami Dirjen Pajak misalnya kalau ngadain seminar nggak usah ada apa nih namanya nih, kotakan. Dirjen Pajak itu kantornya sekitar berapa sih Bu Dini? 500-an ya? 500 KPP ya? 500 KPP belum sama KP 2KP se-Indonesia Raya. Gitu. Kalau nggak perlu ada kotakan. Oh kami nggak perlu bikin seragam. Adik-adik juga nggak perlu bikin seragam. Yang mati siapa? UKM, Ibu lantang banget. Mati UMKM-nya. Ekonomi kita melambat dan akan mati. Jadi tidak sesederhana itu teman-teman. Tidak sesederhana kita harus berhemat. No, justru yang ada pemerintah gencar untuk belanja. Gaji ke-13 dikasih, kenapa? Supaya PNS bisa belanja ke UMKM. Pendidikan dikasih insentif supaya apa? Supaya mereka tetap, supaya banyak anak-anak yang tetap bisa masuk. Belajar. Kalau kalian nggak belajar ya gimana? Indonesia nggak bakal negara maju, nggak bakalan gitu. Jadi pertentangan ya, itu yang namanya kalau istilah kerennya counter cycle. Itu istilahnya. Jadi teman-teman dapat ya gambarannya. Mudah-mudahan jadi ilmu manajemen yang baru ya teman-teman. Jadi tidak semata-mata bahwa kita tuh harus dapat untung, tapi kita juga kalau misalnya di posisi lagi krisis, kita harus belanja. Makanya kenapa perusahaan-perusahaan itu juga pasti banyak utangnya. Kenapa? Supaya berputar terus. Oke? Itu dia teman-teman ya. Nah, jadi negara butuh pemasukan. Kenapa? Untuk jadi negara maju lagi-lagi tadi balik-balik infrastruktur harus lebih. Barusan saya lihat di berita tadi malam katanya Ibu Sri Mulyani mau minta utang lagi sekitar 2 triliun untuk bangun jembatan antara Bali sama Jawa. Perlu nggak? Perlu. Perlu banget. Itu modal ya. Jadi sampaikan nanti ya ke tetangganya, ke omnya, ke bapaknya, ikut PPS kalau mau berpartisipasi. Oke, lanjut. Apa sih itu program pengungkapan sukarela atau yang saya singkat PPS? Oh iya, ini outline-nya seperti ini ya. Nanti ada kelompat kayaknya. Oh lanjut. Iya, ini outline-nya seperti ini teman-teman. Oke, apa itu program pengungkapan sukarela?
Berlakunya hanya dari 1 Januari sampai 30 Juni. Mirip tax amnesty tapi bukan tax amnesty. Kenapa beda? Nanti kita sebutin mengapa demikian. Lanjut. Iya. Pemberian kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk berpartisipasi yang pertama. Yang kedua, kesempatan untuk kita mulai baru. Mumpung undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan itu nanti PPh-nya baru, teman-teman UMKM baru akan lapor tahun 2023 kan, untuk tahun 2022-nya. Karena berlakunya di tahun ini, tapi kan kita laporin di 2023. Ya, jadi kesempatan untuk berpartisipasi, dan yang kedua untuk mulai bersih. Kalau tadinya ada kewajiban yang belum dilaporkan terkait perpajakan, yuk kita mulai bersih. Caranya dengan apa? Pertama boleh ikut PPS dulu. Jadi kami akan ya seperti menghapuskan dosanya begitu teman-teman ya. Oke, latar belakangnya, kalau teman-teman dulu tahu atau pernah dengar ada namanya tax amnesty di tahun 2016, nah itu kan ada yang sudah ikut tax amnesty. Tapi kalau ketentuannya tax amnesty itu untuk ikut, mereka harus laporkan semua hartanya, semua, nggak boleh ada yang ketinggalan. Kenyataannya ada yang ketinggalan. Nah, kalau ketinggalan, satu saja ketinggalan, itu sanksinya ada. Dan sanksinya luar biasa besar, 300%-nya gitu. Ya. Yang kedua, masih terdapat wajib pajak orang pribadi yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, nah konsep bersatu ini lagi, karena ini konsep pastinya negara pakai terus. Jokowi pemerintahannya itu sinergi, kami pun demikian. Dan teman-teman pasti juga merasakan itu dengan hadirnya tax center di sini. Sinergi dengan pemerintahan. Ya. Jadi sinergi ini ceritanya, teman-teman pernah dengar pastinya ya, NPWP nanti akan gabung sama KTP. Jadi kami udah langsung, ini gitu. Gitu ya. Harapannya sih segera supaya teman-teman yang mahasiswa ini nanti gak usah repot-repot lagi daftar ke pajak gitu ya. Jadi langsung, oke, udah lanjut gitu. Jadi sinergi data ini semakin dengan kemajuan teknologi pastinya akan semakin baik gitu kami bersinergi. Aliran datanya misalnya dari Kementerian Dalam Negeri sama Kementerian Keuangan akan cepat gitu. Jadi itu udah tidak ada batasan atau halangan lagi. Untuk sebagian besar orang ini menakutkan. Tapi lagi-lagi kalau untuk jadi negara maju, kalau kami nggak punya data gitu ya. Data kan kita lihatnya cuma dari sisi pajak. Coba teman-teman lihat dari sisi yang dinas Kementerian Sosial. Kasihan loh teman-teman Kementerian Sosial itu. Kalau mau bagiin bantuan, susahnya setengah mati, harus koordinasi dulu dengan RT-nya, dengan RW-nya, ini benar-benar berhak nggak sih dapat bantuan atau enggak gitu. Setengah mati gitu. Nah jadi nanti kalau sudah datanya sudah bagus, tidak ada halangan antar kementerian dan juga ya pokoknya bagian-bagian itu ya mestinya segala pelayanan akan tambah lebih baik. Dan tentunya juga pemajakan pastinya akan lebih baik. Kenapa? Karena kami udah lihat, iya ya, memang benar itu kan di NIK-nya datanya memang kurang mampu gitu ya. Jadi nggak usah audit dia lah gitu, yang lain aja gitu. Ya kan? Jadi akan ada sinergi data. Hati-hati buat yang suka melanggar peraturan, pastinya ini akan membuat mereka jadi kena pajak yang lebih besar. Tapi untuk mereka yang berhak untuk tidak melakukan kewajibannya ya tentu saja itu akan lebih mudah. Itu lebih tinggi jauh gitu kalau dibandingkan dengan penerimaan pajaknya. Padahal kan kalau produk sama jasanya banyak ya mestinya pajaknya juga naik dong gitu ya. Nah, cara penghitungan PPh finalnya seperti ini. Tarif kali nilai harta bersih ya. Jadi kalau tadi rumahnya katakanlah 1 M dikalikan tarif.